Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 9 MTS ya, MTS NU Matoliul Huda, baik itu A maupun B. Kita hari ini belajar tauhid lagi, dan di situ di layar kalian ada bait yang bertuliskan dukhulun nasi fil jannati fadlun. Satu bait saja, silahkan ditulis. Kalau sudah ditulis, mari kita maknani bersama. Dukhulun nasi utawi mlebune manusa. Dukhulun nasi utawi mlebune manusa. Fil jannati ing dalem swarga. Fil jannati ing dalem swarga. Fadlun iku anugrah. Fadlun iku anugrah. Minar rahmani saking Gusti Allah, zat kang maha welas asih. Minar rahmani saking Gusti Allah, zat kang maha welas asih. Ya ahlal amali, he piro-piro wong kang duweni cita-cita. Ya ahlal amali, he piro-piro wong kang duweni cita-cita. Sudah, kita tulis terjemahnya ya. Kita tulis langsung saja. Orang-orang mukmin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang masuk surga, sebagai orang yang masuk surga, ya, mereka bisa masuk surga. Mereka bisa masuk surga bukan karena amal solihnya. Bukan karena amal solihnya. Titik. Akan tetapi mereka masuk surganya Allah. Mereka masuk surganya Allah karena murni anugerah, karena murni anugerah dan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Karena murni anugerah dan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Titik. Yang demikian ini adalah menurut ahli sunnah wal jamaah. Adalah menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita terangkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga dan neraka. Surga biasanya diisi oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Akan tetapi kalau neraka biasanya diisi orang-orang kafir dan juga dari orang-orang Islam yang bermaksiat. Lalu ini bait menerangkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan jika ada orang mukmin di antara kita, misalnya adik-adik ada yang masuk surga itu nantinya. Ada si fulan, si A masuk surga, si B masuk surga. Nah, si A dan si B ini bisa masuk surga bukan karena amal solihnya, tapi pada dasarnya mereka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul anugerah dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ada cerita ini. Saya ceritakan ya biar tambah semangat. Ada orang yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali terkenal alim. Beliau itu ahli fikih, selalu bikin kitab yang bermacam-macam. Di antara kitabnya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu ketika suatu saat pernah ada seekor lalat yang mencelok. Tahu ya mencelok sampean?
menclok ke tinta, mangsi, pena yang dibuat untuk ngarang kitab. Jadi dulu kan mangsinya nutul tuh, nggak seperti pulpen sekarang lah. Ada lalat menclok di mangsinya atau tintanya Al-Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Ghazali tahu lalat tersebut tidak diusir, ora digusah, tapi ternyata lalat tersebut minum. Ditunggu itu si lalat sampai wareg, sampai kenyang, kemudian baru pergi. Lalu kemudian suatu saat Imam Ghazali meninggal, kemudian salah satu muridnya bertemu dengan Imam Ghazali dalam mimpi. Dilihat Imam Ghazali, Masya Allah, mendapatkan surga, mendapatkan pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si murid bertanya sama Imam Ghazali, "Ya Imam Ghazali, amalan apa yang membuat Anda bisa masuk surga, bisa mendapatkan nikmat kubur seperti ini?" Jawabannya Imam Ghazali, "Aku bisa masuk surga betul-betul karena anugerah dari Allah. Betul-betul karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Terus muridnya tanya lagi, "Yang bener ya Imam, masa nggak ada amalan sih? Amalan apa gitu, kayak sholat, apa puasa, apa ngarang kitab?" Kata beliau, "Oh, semua itu nggak dilihat sama Allah. Semua itu yang amal yang kulakukan selama di dunia, amal soleh itu tidak nggak dilihat sama Allah." Terus tanya lagi, "Lah kemudian yang dilihat Allah apa?" Nah, yang dilihat Allah itu karena aku pernah membiarkan seekor lalat yang minum tinta, yang mana tinta tersebut aku gunakan untuk mengarang kitab. Jadi bisa masuk surga karena beliau kasihan sama lalat. Nah, karena rasa kasihan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Imam Ghazali dalam surga. Jadi walaupun amal soleh seperti apapun itu jangan kita percaya bahwasanya amal kita itu membawa kita kepada surga. Misalnya di antara kita ada yang ahli Senin Kemis, puasa Senin Kemis, atau ahli sholat tahajud, itu jangan pede kalau masuk surga, jangan. Kita bisa beramal seperti itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disebutkan juga tanda-tandanya orang ahli surga itu biasanya amalnya pasti soleh. Nah, biar nggak ada pertentangan ya. Jadi kita sebagai orang mukmin kalau beramal itu jangan percaya kalau amal kita itu menjadikan kita menjadi ahli surga. Tapi tanda-tandanya orang ahli surga biasanya suka beramal soleh. Jadi kita tetap semangat saja untuk beramal soleh. Siapa tahu di antara salah satu amal soleh kita membuat kita masuk surga. Maaf ya ceritanya panjang. Kita tutup dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika ada orang mukmin yang masuk surga, itu karena apa? Paham ya jawabannya? Jika ada orang mukmin masuk surga itu karena apa? Jawabannya apa? Karena kasih sayang dan anugerah dari Allah. Itu saja pelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa ditulis soalnya dan juga jawabannya nanti kapan-kapan di ujian PTS atau ujian akhir semester. Bapak ujikan soal-soalnya dari yang ada di daring ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.